Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian, masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, itu penting, kesehatan dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil. Oke, kali ini nih kita akan membahas peribahasa yang sudah lazim kita dengar, sudah sering kita dengar. Tapi kira-kira kita ngerti nggak arti sebenarnya, atau mungkin ada yang beda? Oh, kita pernah dengar ini, kita pikirnya artinya ini, ternyata ini pengertiannya. Nah, ini dia. Peribahasa-peribahasa yang sudah sering kita dengar dalam bahasa Indonesia. Ayo, kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, nah untuk peribahasa pertama nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, ada yang berbunyi air susu dibalas air Jordan. Enggak. Air susu dibalas air tuba. Ini pasti udah sering kali kita dengar. Tapi kira-kira apa artinya? Nah, arti sebenarnya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, jadi ini kalau misalnya kita udah baik sama orang, tapi orang itu ngebalasnya dengan jahatin kita. Nah, peribahasa yang cocok untuk bajingan ini adalah air susu dibalas dengan air tuba. Begitu teman-teman. Tapi ingat, kita jangan berharap kebaikan itu, bisa aja kebaikan itu datang dari hal lain kan gitu. Misalnya kita baik sama orang, belum tentu orang itu baik sama kita, tapi kebaikan lain akan datang ke kita untuk membalasnya, bukan hanya dari orang itu. Ingat ya, jangan pernah berharap dunia akan baik pada kita hanya karena kita baik pada dunia. Nggak gitu cara kerjanya. Jangan pernah sama kayak misalnya kita berharap nggak dimakan harimau ketika ketemu harimau, karena kita nggak makan harimau. Nggak gitu konsep hidup ya gitu. Jadi air susu dibalas air tuba artinya adalah kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Itu dia. Semoga menjadi tambahan wawasan untuk kalian juga. Pasti udah tahu kan. Oke, nah peribahasa selanjutnya nih yang sering kita dengar, ada yang berbunyi bagai duri dalam daging. Nah, kira-kira apa artinya ya? Kita udah sering dengar, tapi mungkin kita nggak tahu artinya. Nah, ini artinya nih. Bagai duri dalam daging itu artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang selalu menyakiti hati atau mengganggu pikiran. Nah, gitu. Jadi, iya sih, kayak duri dalam daging kita kan, kalau misalnya ada masuk duri dalam kaki, misalnya di dalam kulit kita, masuk dalam daging, itu kalau misalnya kita bawa jalan pasti sakit. Tapi kalau misalnya kita cabut, itu sakitnya sekali, habis itu enak. Nah, itu buat orang-orang yang ada di lingkungan yang beracun atau toksik gitu, hati-hati itu. Atau dalam hubungan yang toksik, nah itu hati-hati juga. Nah, itu bisa mengganggu atau menyakiti hati kita dan mengganggu pikiran kita gitu. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang-orang ini adalah bagai duri dalam daging, yang artinya adalah sesuatu yang selalu menyakiti hati atau mengganggu pikiran gitu. Semoga menambah wawasan ya. Oke, nah peribahasa selanjutnya ini kayaknya bukan peribahasa sih, lebih tepatnya ini ya kayak istilah gitu. Istilah ini ada disebut dengan merentan hati. Nah, merentan hati ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah gampang marah nih, gampang sakit hati dan gampang patah hati atau lekas marah kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau orang-orang yang gampang marah nih, gampang tersinggung atau gampang ngamuk-ngamuk, nah ini nih peribahasa yang cocok untuk kamu nih, yaitu adalah merentan hati. Nah itu, jadi kita sebaiknya psikologinya stabil aja ya, supaya nggak gampang marah-marah ya gak sih. Dan kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil. Itu dia, rentan hati, lekas marah, sakit hati atau patah hati. Semoga menambah wawasan. Nah, peribahasa selanjutnya nih ada yang berbunyi seperti abu di atas tanggul, di atas tanggul. Nah, artinya dari peribahasa itu adalah tidak tetap kedudukannya atau sewaktu-waktu dapat dipecat dan sebagainya. Nah, ini cocok peribahasa yang cocok untuk kehidupan kita nih. Karena kehidupan di dunia itu kan nggak tetap kedudukannya, sementara sifatnya. Kehidupan akhirat lah yang selamanya. Yoi, pesan moral. Jadi sekali lagi, peribahasa seperti abu di atas tanggul artinya adalah tidak tetap kedudukannya. Nah, dalam kurung nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewaktu-waktu dapat dipecat dan sebagainya. Itu dia artinya.
semoga menambah wawasan. Oke, ini peribahasa selanjutnya nih ada yang berbunyi seperti anjing terpanggang ekor. Nah ini mungkin udah sering kita denger nih, tapi kita nggak tahu nih artinya apa. Yang kita tahu ya, kalau aku tahu seperti anjing terpanggang ekornya itu rusuh orangnya, lasak lah kalau dalam bahasa Medannya ya kan. Rusuh lah pokoknya, urakan gitu. Nah ternyata artinya adalah mendapatkan kesusahan yang amat sangat sehingga tidak karuan tingkah lakunya. Nah itu dia artinya gitu kan. Jadi peribahasa seperti anjing terpanggang ekor ini artinya adalah mendapat kesusahan yang amat sangat sehingga tidak karuan tingkah lakunya. Jadi mungkin dia lagi dapat masalah terus galau segala macem yang membuat tingkah lakunya itu nggak karuan gitu lah. Pokoknya ya nggak masuk akal gitu. Nah peribahasa yang cocok untuk orang itu adalah seperti anjing terpanggang ekor itu ya. Jadi udah ngerti artinya ya. Nah, semoga menambah wawasan. Nah itu dia tadi sekitar ada 5 peribahasa yang sudah sering kita dengar tapi mungkin artinya nggak kita pahami. Nah itu tadi kita udah paham artinya, peribahasanya dan artinya sehingga kita jangan sampai salah lagi mengartikan peribahasa-peribahasa yang ada di bahasa Indonesia. Nah itu tadi sudah diambil langsung sumbernya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ya semoga insya Allah nggak salah lagi gitu. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan marilah kita menjadikan bahasa Indonesia beserta berbagai macam hal di dalamnya menjadi raja di tanah airnya sendiri. Salam stabil untuk kawan-kawan semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan. Penting ya sekarang ini zamannya harus sehat. Ekonomi ya biar nggak miskin aja ada. Psikologi supaya nggak gampang marah-marah dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi.